Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Ya, saya agak flu pagi hari ini, sedikit seksi suaranya. Buka rahasia. Saya waktu mendengar pesan gembala ya, luar biasa ya bagaimana beliau bisa menghasilkan anak-anak rohani, menghasilkan generasi selanjutnya. Bicara soal generasi selanjutnya, ini bukan khotbah saya sih sebetulnya. Saya cuma pengen sharing sedikit aja. Saya mendengar kabar baik kemarin itu, saya punya anak-anak rohani dan saya membimbing mereka satu komunitas dan kami setiap hari, hampir setiap hari kami ketemu, kami memuridkan, saya membimbing. Dan sudah jalan sekitar, ini yang terbaru dari beberapa anak rohani yang saya kumpulkan dan saya sangat kagum ketika mereka tuh menghasilkan banyak sekali anak-anak rohani di bawah. Jadi berasal dari beberapa gelintir orang kemudian sekarang menjadi banyak. Dan setiap hari kami mengadakan doa pagi, sudah jalan hampir beberapa bulan ini. Dan kemarin itu kami mendengar kesaksian yang luar biasa. Karena saya tadi merasakan ya kita tuh menyembah Tuhan luar biasa ya. Benar-benar dahsyat ya Bapak Ibu. Saya nggak tahu bagaimana dengan saudara, saya suka sekali untuk tinggal di dalam worship ya. Dan ada benar ya, ada dahsyat luar biasa kuasa yang bisa dihasilkan dari worship. Saudara tahu kemarin pada waktu hari Sabtu kemarin saya tiba-tiba dapat berita dari anak rohani saya yang di Surabaya. Ada seseorang yang dari Semarang gabung dengan Zoom penyembahan tiap pagi. Kalau di Surabaya jam 5, kalau sini kan ketolong ya jam 6, gak pagi-pagi banget. Jadi ada seseorang ini dari Semarang, udah 3 hari lebih ini baru ikut bergabung di dalam acara worship di doa pagi. Nah kemudian dia itu punya sakit kanker. Sakit kanker, dokter udah angkat tangan, kemudian selama beberapa hari ini dia itu diajak ikut worship selama di Zoom itu. Tetapi dia enggak berani buka kamera karena dia dalam kondisi berbaring, jadi tinggal tunggu waktu karena sudah terlalu parah, CA-nya berapa gitu, saya enggak ngerti dunia medis. Ada sebuah hal spektakuler terjadi ketika kemarin kita menyembah. Kemudian saya khotbah sebentar, kemudian kita lanjut lagi perjamuan kudus. Saudara setelah selesai dia tiba-tiba telepon kepada anak rohani saya. Intinya dia ngabarin ketika menyembah, tiba-tiba keluar daging busuk banyak sekali dari tubuhnya. Saya dikasih fotonya ketika saya lagi makan. Jadi daging busuk keluar banyak sekali dan baunya sangat busuk. Dan dia untuk pertama kali bisa berdiri, bayangkan karena kondisi yang sangat parah. Saya melihat dahsyat banget. Saudara, makanya kalau Anda mengerti kuasa menyembah, Anda akan betul-betul memanfaatkan saat-saat momen-momen di mana kita menyembah dengan sungguh-sungguh. Bukan untuk melihat ke kanan dan ke kiri, ngelihat oh hari ini Pak San ganteng, hari ini Bu Dayu cantik sekali, oh hari ini Bu Peti seperti apa. Tetapi kalau kita bisa mengerti kuasa worship, maka cara saudara dan saya menyembah akan berbeda. Amin. Saya melihat bagaimana cancer, tumor, Tuhan bikin keajaiban yang luar biasa. Ya mudah-mudahan sedikit sharing ini bisa membangkitkan semangat saudara untuk makin mencintai momen-momen untuk menyembah Tuhan. Nah pagi ini saya punya bahan khotbah yang berbeda. Ada satu hukum yang tidak bisa kita sangkal. Saudara mau percaya atau enggak, saudara mau suka atau enggak, hukum ini akan tetap berjalan. Salah satu contoh hukum yang pasti berjalan, saudara mau suka atau enggak, adalah tentang pengampunan. Tuhan bilang kalau kamu enggak ngampunin, maka aku juga enggak bisa ngampunin kamu. Dan kalau aku enggak bisa ngampunin kamu, jangan bicara soal berkat.
pasti semuanya akan terhalang. Itu salah satu hukum. Saudara mau percaya atau enggak, mau ngelakuin atau enggak, mau suka atau enggak, terima atau enggak, itu akan tetap berjalan. Tidak peduli. Oke, jadi Anda jangan bilang, Tuhan saya punya alasan nih kenapa saya enggak bisa ngampunin, karena orang itu keterlaluan. Tidak peduli, hukum itu akan tetap berjalan. Selama kita enggak bisa ngampunin orang, Tuhan enggak bisa ngampunin kita. Apalagi memberkatin. Nah, ada satu hukum yang lain yang saudara juga sama, mau percaya atau enggak tetap akan berjalan. Suka atau enggak tetap akan berjalan. Kita buka yuk 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-6. 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-6. Hukum apakah yang dimaksud oleh ayat firman Tuhan ini? Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Satu hukum yang saudara suka atau enggak adalah tentang hukum tabur tuai. Orang dunia menyebutnya dengan berbagai istilah. Ada yang bilang karma ya. Orang dunia ada yang bilang karma. Apapun yang kamu lakukan, cepat atau lambat, mau tahun ini, mau di kehidupan ini, maupun anak cucu kita, artinya setiap kita akan tetap menuai apa yang kita tabur. Amin. Alkitab banyak sekali berbicara tentang hukum tabur tuai. Nah, saya nggak akan buka semuanya. Galatia 6 ayat 7 contohnya. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Oke? Jadi ini Anda suka atau enggak, Anda merasa, mana gua begini nggak ngapa-ngapain. Tinggal tunggu waktu. Tinggal tunggu waktu. Mau kita yang menuai atau keturunan kita yang menuai. Hukum tabur tuai tetap jalan. Amin. Tapi pagi ini saya bukan bicara tentang menabur duit. Oke. Kalau orang dengar tentang khotbah hukum tabur tuai, menuai banyak, menabur sedikit, menuai sedikit, saudara pasti banyak konotasinya, ini ngomong soal duit lagi. Enggak, pagi ini saya enggak bicara soal duit. Kita lihat Mazmur 126, ini akan menjadi ayat utama kita pada pagi hari ini. Mazmur 126. Kita lihat yuk. Kita lihat dari ayat yang keempat. Mazmur 126. Udah dapat Bapak Ibu? Berbicara tentang hukum tabur tuai berarti salah satunya bahwa kita mau enggak mau pasti akan menuai. Kan gitu ya. Tetapi bicara tentang hukum tabur tuai juga mengajarin kita, berarti kalau saudara enggak nabur, enggak nuai. Kan gitu toh cinglinya. Betul ya? Kalau Anda enggak nabur, ya enggak nuai. Kan gitu. Jadi mau enggak mau kalau Anda kepengen nuai banyak, ya Anda harus nabur banyak. Itu hukum. Oke ya, kita lihat. Mazmur 126 ayat 4. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Saudara, Mazmur 126 adalah sebuah tangisan, sebuah doa meratap, sebuah doa meminta pertolongan Tuhan. Jadi Anda jangan artikan menabur menuai itu bicara soal duit melulu. Ini meminta pertolongan Tuhan. Ayat 4 jelas berbicara, pulihkan keadaan kami ya Tuhan, seperti tanah kering di tanah Negeb. Ternyata dalam bahasa aslinya, pulihkan kami di tanah kering, pulihkan keadaan kami ya Tuhan. Bahasa aslinya itu gini, Tuhan tolong pulihkan kami dari pembuangan. Jadi ini sebuah teriakan ketika orang-orang Israel ada di dalam pembuangan. Bisa nangkep ya? Anda bisa mengerti orang di dalam pembuangan, orang di dalam masa penjajahan. Kering semuanya, masa depan tidak jelas.
Keadaan mereka sangat tersiksa, keadaan mereka ditekan oleh bangsa yang menguasai mereka. Ini sebuah doa dan teriakan ketika mereka ada di tengah pembuangan. Lalu mereka mengumpamakan seperti tanah kering di tanah Negeb. Saudara, Negeb adalah sebuah daerah di sebelah selatan Israel. Dan daerah ini terkenal sangat kering, padang gurun, jarang sekali mengalami hujan. Bisa sepanjang tahun itu enggak dapat hujan. Nah, kalau cuman hebatnya tanah Negeb ini sekali dapat hujan turun, tanah Negeb ini dalam sekejap berubah total. Tiba-tiba airnya itu menggenang di banyak area dari tanah Negeb. Dan dalam waktu singkat tanah Negeb yang sangat kering dan terisolasi ini sangat jauh, ini tiba-tiba berubah menjadi seperti selimut. Selimut apa? Selimut berbagai bunga, selimut berbagai tanaman. Jadi kayak orang dilihat dari jauh tuh bagus banget. Itu tanah Negeb. Nah, orang-orang yang berteriak di dalam Mazmur 126, mereka mengumpamakan Tuhan kami itu kering seperti tanah Negeb. Tetapi kami itu tahu kalau Tuhan itu kirim hujan, keadaan kami itu akan dalam sekejap itu. Makanya mereka di ayat berikutnya mereka bilang itu, di ayat-ayat sebelumnya mereka bilang seperti mimpi. Karena dalam sekejap bisa dibalik sama sekali. Yang kering, kerontang tiba-tiba menjadi bagus banget kayak permadani. Kira-kira seperti itu gambarannya. Nah, saudara, yang luar biasa pemazmur di dalam Mazmur 126 setelah dia berteriak minta Tuhan pemulihan. Berarti mereka dalam kondisi kering ya. Saudara, saya nggak tahu apa yang Bapak Ibu alamin. Kadang-kadang Tuhan itu izinkan kita tuh melewati fase-fase di mana kondisi keuangan kita sedang sulit, kondisi rumah tangga kita sedang kering, kondisi keluarga kita sedang betul-betul mengalami banyak tekanan, nggak merdeka, banyak penjajahan seperti di pembuangan, feel lonely, merasa terbuang. Nah, inilah yang akan menjadi pelajaran buat kita. Seringkali kita tuh berpikir kalau kita tuh masa sukar, kalau kita tuh lagi stres, kalau kita tuh semua seperti keadaan kering, maka kita tuh bisanya cuma nangis, cuma diem, pasrah, nunggu gimana nasib. Ternyata pemazmur mengajarin satu action yang mungkin enggak masuk akal. Actionnya apa? Kita lihat ayat yang kelima. Ayat 5 bilang begini, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Mereka ulangin lagi, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. Pasti, ini saya suka banget dengan kata pasti. Nah, ini hukum tabur tuai pasti. Pasti ada nabur ada nuai. Kalau enggak nabur jangan harap nuai. Saudara mengharapkan untuk menuai tapi enggak pernah nabur, omong kosong. Nabur pasti pulang, pasti dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Bapak Ibu, sekali lagi saya enggak bicara soal duit. Menabur dengan air mata, saya mau tanya, berarti naburnya gampang gak? Anda bisa bayangin gak orang nabur dengan air mata? Mungkin nelongso, bahasanya orang Jawa tuh nelongso, hatinya tuh gimana? Aduh kok kayak gini, Berarti waktu melakukan kegiatan atau action menabur itu susah kan? Berat gak? Berat, oke. Saya mau cerita tentang menabur tapi bukan duit. Saya baru ngerti ketika kita ngalamin kondisi susah, ketika kita menghadapi kondisi seperti padang gurun, ternyata saudara dan saya tidak cukup cuman diem meratap menangisi nasib. Saudara dan saya harus bergerak, berjalan maju, menabur benih. Benih apa, Bu? Saya kasih contoh biar gampang. Kalau hari ini
rumah tangga saudara sedang kering, hubungan dengan suami istri sedang tidak bagus. Masa kering kan? Seperti dalam pembuangan, dengerin. Pemazmur ngajarin, naburo, walaupun dengan air mata. Nabur apa Bu Ruth? Nabur kasih, nabur kebaikan. Bapak Ibu, kalau di dalam masa pernikahan, masalah rumah tangga, hubungan dengan suami istri tidak bagus, itu saat terbaik Anda menabur perlakuan kasih kepada pasangan. Itu saat terbaik Anda menabur pengabdian kepada pasangan. Saat-saat saudara kering dalam rumah tangga, itu saat terbaik gencar menabur kebaikan buat suami. Itu yang saya maksud. Jadi bukan meratap, menunggu nasib, lalu cuman menangis. Enggak, do something. Do somethingnya apa? Yang bikin Anda nangis. Yang bikin nangis apa? Saat suami menjengkelkan, Anda tetap baik, itu kan bikin nangis toh. Loh iya enggak? Loh menabur dengan cucuran air mata itu berarti berat. Saat suami memperlakukan tidak adil tapi Anda tetap memberikan kasih, itu nangis. Enggak ada yang ketawa-ketawa, gampang. Enggak ada. Itu yang namanya menabur dengan cucuran air mata. Saat Anda mengalami perlakuan tidak adil, Tuhan itu justru ngajarin, do something. Enggak bisa diam cuman meratap terus mengasihani diri. Tuhan kenapa nasibku begini? Buat sesuatu. Sesuatu apa? Yang bikin kamu nangis. Yang enggak gampang. Kalau ada orang yang menjengkelkan, apa yang bikin saudara nangis? Kegiatan atau action apa yang bikin saudara? Aduh, berat banget. Apa? Gampang kan? Gampang ngomongnya. Maksud saya kalau ada orang yang menyakiti saudara dan saya, kegiatan menabur bentuk apa yang bikin saudara itu nangis? Anda harus membaikin dia kan? Betul? Anda harus ngampunin kan? Anda ngalah kan? Sakit gak? Berat gak? Nah itu kata Mazmur. Jadi justru di masa kering, saudara gak boleh diem. Do something. Kalau rumah tanggamu kering, do something pada pasangan saudara yang bikin Anda nangis. Amin. Bisa nangkap? Kok berat Bu? Menabur dengan cucuran air mata. Pasti pulang dengan sorak-sorai, bukan kosongan. Membawa di saat Anda sedang susah kering, gak bisa berdoa. Justru itu saat terbaik untuk menabur. Menabur apa? Menabur doa makin kenceng. Justru saat saudara dalam kondisi tertekan, itu saat terbaik untuk menyembah. Kenapa? Nangis kan menyembahnya berat, gak gampang. Tetapi ini satu hukum. Jadi menabur di masa sulit. Jangan diartikan duit kan? Jadi orang-orang Israel yang berdoa dan menangis, mereka bilang, pulihkan kami dari pembuangan. Tapi mereka ngajarin, nabur. Pasti. Saya mau kasih satu cerita amazing, kemarin saya bagikan. Saya lagi belajar tentang kitab Kejadian. Yuk buka Kejadian pasal 6. Kita buka Kejadian pasal yang ke-6. Ayat yang ke-14. Kejadian pasal 6 ayat 14. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Bagus banget. Jadi sebetulnya bahtera ini menggambarkan tentang penyelamatan dari Tuhan Yesus ya. Jadi keren banget ini. Sampai saya berusaha untuk membedah kayu gofir itu apa dan sebagainya. Saudara, ternyata pemahaman kita selama ini banyak yang salah tentang bahtera.
Sampai gambarnya pun banyak yang salah. Bapak Ibu tahu baterainya itu model apa? Pengertian kita kan bahtera itu perahu. Anda gambarin perahu kan? Sampai ada berita ini ditemukan perahunya Nuh. Di mana kek bentuknya kebalik. Jangan-jangan tangkuban perahu itu juga perahunya Nuh. Terus udah lama memfosil. Jangan-jangan perahunya Nuh sampai ke sana. Di tangkuban perahu itu. Dan sebagainya ya kan. Kata bahtera itu berasal dari bahasa Ibrani, yaitu tebah. Amazing, kata tebah artinya kotak. Kata tebah punya pengertian peti, kotak. Jadi Anda tahu bentuk perahunya yang Anda bayangkan? Kotak. Sama ketika cerita Musa dihanyutkan ke air sama ibunya, itu pakai kata tebah. Dari keranjang, dia dari menganyam, itu kotak. Gak ada dibikinkan perahu. Jadi Anda bayangkan nih kotak. Kotak. Sama sekali gak ideal ya untuk ukuran perahu dan bentuk perahu ya kan. Lucunya ukurannya menurut ayat ini, waktu saya baca 300 hasta. Kali 50 kali 30 hasta. Kalau dimeterkan 135 meter, 135 meter, lebih besar dari lapangan bola ya, 135 meter. Kali 22,5 meter, kalikan 13,5 meter. Nah, Alkitab menuliskan bahwa Nuh harus mengumpulkan semua binatang. Yang halal 7 pasang. Yang haram 1 pasang doang. Ya kan? Total binatang yang dimasukkan ke dalam kotak itu 50.000. Nah buat bayangan aja, buat bayangan. Separuh dari kotak itu, separuh dari kotak itu kalau diisi domba, itu bisa separuhnya ya, 125.000 domba. Jadi kotak ini gede banget. Saya membayangkan gila banget ini gimana mau ngambang, gimana kotaknya gede banget. Kotak. Nah terus kemudian harus menampung sekitar 50.000 binatang. Pernah terfikir Mbak, waktu Bapak Ibu baca cerita ini, bahwa kotak yang dipakai oleh Tuhan ini gak ada layarnya. Perahu itu kan butuh layar untuk mengarahkan ke arah angin. Enggak ada kemudinya. Enggak ada layar, enggak ada setirnya. Intinya Bapak Ibu, cara Tuhan menyelamatkan benar-benar enggak make sense. Iya kan? Yang saya mau bagikan itu begini, saya amazed dengan cerita Nuh. Cerita Nuh ini mengenai cerita penyelamatan. Bapak Ibu dengarkan. Saya menangkap Tuhan kita adalah Tuhan yang suka sekali menyelamatkan anak-anaknya. Dia selalu berusaha menyelamatkan sebanyak mungkin orang. Setuju? Kalau dia bisa selamatkan semuanya, dia mau selamatkan semuanya. Dan dengarkan baik-baik, cara Tuhan menyelamatkan, Tuhan tidak perlu ikut ukuran dunia. Tuhan tidak perlu perahu standar. Tuhan tidak perlu mengikuti hukum matematika. Tuhan tidak perlu mengikuti hukum cuaca. Kalau hari ini Bapak Ibu sedang di tengah kekeringan, dengarkan. Tuhan itu kalau menyelamatkan, tidak perlu bahkan perahu normal. Bahkan Tuhan tidak perlu perahu, karena yang Tuhan pakai bukan perahu, yang Tuhan pakai kotak. Tuhan punya banyak cara untuk menyelamatkan saudara. Mungkin saudara berpikir rumah tangga saya sudah tidak ada harapan. Loh, Anda jangan bilang begitu. Suami saya terlalu keras, saya nggak bisa ngerubah dia. Rasanya susah, rasanya mustahil. Tuhan itu tidak perlu ilmu psikologi standar. Tuhan tidak perlu untuk ilmu-ilmu dunia standar untuk mengubah orang. Tuhan tidak perlu ilmu-ilmu yang kita percayain standar untuk melakukan mujizat. Tuhan mampu melakukan mujizat. Amin. Ini kabar baiknya. Tapi yang membuat saya penasaran bukan itu.
Anda perhatikan enggak di Alkitab, setiap kali ada musibah, setiap kali ada masa sukar, Tuhan selalu mencari orang yang bisa diselamatkan. Saya berdoa, enggak tahu COVID ini sampai kapanpun, mau ke depan nanti ada apa lagi saya enggak tahu. Tapi saya berdoa saudara dan saya masuk golongan orang-orang yang diselamatkan. Lihat cerita, waktu Tuhan membikin tulah, orang Israel yang tinggal di Goshen disendirikan, diselamatin, ya kan? Terus kemudian waktu terjadi pembantaian anak-anak kecil, Tuhan menyelamatkan Musa. Ada orang-orang yang Tuhan selamatin, iya kan? Ada orang-orang yang Tuhan selamatin di tengah musibah. Demikian juga kisah Elia. Waktu masa kering terjadi, Tuhan nyelamatin Elia loh. Ditaruh di sungai Kerit, Tuhan pelihara. Anda ngerasa enggak bahwa sampai hari ini Anda yang ada di sini itu diselamatin Tuhan loh. Amin. Itu pun anugerah loh. Betul enggak? Anugerah. Banyak saudara-saudara kita yang enggak mampu melewatin ini semua dengan banyak hal. Tapi saudara dipelihara oleh Tuhan, itu anugerah, bersyukurlah. Tapi dengar baik-baik, yang menjadi pertanyaan saya itu gini, kenapa orang-orang tertentu ini yang dipilih Tuhan? Tapi kenapa yang lain kok enggak? Itu yang buat saya penasaran, karena saya mau dong dipilih, betul? Kenapa Nuh yang dipilih? Ketika Tuhan mengizinkan istilahnya binasa semua, Tuhan menyelamatkan 8 orang, Nuh dan keluarganya. Pertanyaannya, kenapa? Apa kriteria Tuhan? Jawabannya ada di Kejadian 7 ayat 1. Kejadian pasal 7 ayat 1. Yuk lihat. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Amazing, kata yang dipakai oleh Tuhan itu dalam tensi simple present. Artinya itu begini, engkau kulihat tetap hidup benar di hadapanku di tengah zaman ini. Ini yang membuat Tuhan selamatin Nuh dan keluarganya. Bapak Ibu, ini yang saya bilang, di tengah kondisi sulit, apakah Anda dan saya mampu untuk tetap hidup benar di hadapan Tuhan? Yang lain pakai cara ilegal, yang lain pakai nyolong, yang lain enggak jujur. Saudara tetap jujur. Orang bilang bodoh lu jujur enggak lewat kamu, enggak selamat. Kita mungkin lihat itu enggak selamat, tapi dengar. Hukum tabur tuai. Tuhan bilang orang yang menabur dengan air mata, Tuhan yang lain enggak jujur, aku tetap jujur malah keblowo, aku jujur malah kayak rugi terus. Tapi dengarkan baik-baik. Engkau kulihat tetap benar di hadapanku. Bapak Ibu, benar enggak benar itu kan ukuran Tuhan. Aku udah melakukan Matius 6 ayat 33. Kenapa Tuhan enggak tolong saya? Sampai bahasanya rodok kasar. Sampai saya doanya gini loh sama Tuhan. Tuhan, maumu apa sih? Kamu mau mateni aku tak? Kamu mau bunuh aku? Wis bunuh wis, habisin wis. Kalau itu maumu. Anda sebagai outsider, Anda bisa melihat. Kalau orang ngomong kayak gitu sama Tuhan, menurut saudara ya apa? Gak sopan ya? Kurang ajar kan? Nah tapi dia merasa, nah itu yang dangerous. Perhatikan, saya berdoa di tengah masa sulit. Di tengah doa saudara belum dijawab. Bisakah Anda tetap hidup benar, berlaku benar di hadapan Tuhan? Doa belum dijawab, Anda tetap menyembah. Doa belum dijawab, Anda tetap jalan lempeng dan jujur. Doa belum dijawab, Anda tetap tulus dengan Tuhan. Doa belum dijawab, Anda tetap mengikuti Tuhan. Percayalah, ini namanya menabur dengan air mata. Karena yang lain enak Tuhan, sing sana ndak pelayanan doa nih kok gampang dijawab. Kok enak Tuhan, yang sana ndak pelayanan kok banyak berkatnya. Yang sini kok susahnya minta ampun sudah jujur malah dapetnya dikit.
Dengarkan, Tuhan itu tidak pernah tutup mata. Ini hukum yang suka tidak suka pasti akan terjadi. Ada sebuah cerita lama sekali, saya kagum. Orang itu kebenaran menurut orang sama Tuhan itu kan beda. Saya punya cerita gini, ada 3 wanita yang sedang berdoa. Sikap mereka dalam berdoa itu beda. Beda banget. Lalu ada Tuhan Yesus di depan mereka, depan 3 perempuan ini. Terus Tuhan itu ngomong gini, menurut kalian, tanya ke kita, siapa di antara 3 wanita ini yang betul-betul berkenan di hadapanku? Nah, gambarannya gini, wanita pertama, Tuhan kasih lihat, dia berdoa di depan Tuhan Yesus, 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 tolong Yesus. Wanita sampai, sampai berinang air mata sampai enggak karu-karuan, sampai umbel-umbel gitu ya, sampai wis ingusen enggak karuan. Yesus. Terus yang kedua, ini wanita pertama. Wanita kedua ngobrol sama Yesus kayak temen. Ngobrol. Wanita yang ketiga itu dia ngomong, Yesusnya memalingkan muka. Tapi dia, Yesus, I love you. Yesus malingin muka. Lalu Tuhan tanya gini, siapa di antara 3 perempuan ini yang menurut kamu paling dekat dengan aku? Siapa di antara 3 wanita ini menurut kamu paling hidup sungguh-sungguh menyenangkan hatiku? Menurut Bapak Ibu yang mana? Sungguhan? Kenapa Anda bisa bilang gitu? Betul. Wanita yang pertama kelihatannya kan deket, sampai nangis-nangis. Makanya orang nangis itu belum tentu jaminan. Anda jangan menghitung orang nangis itu deket sama Tuhan. Dia doanya sampai nangis-nangis Bu, sampai ingusan, deket sekali sama Tuhan. Itulah menurutmu. Anda kan enggak tahu dia nangis soalnya utangnya banyak. Jadi dia sumpek karena kepepet ya kan. Nangis-nangis. Wanita kedua, kan kelihatannya apa? Akrab. Akrab ini. Makanya Anda jangan bilang, kok bisa ya? Menurut saya dia itu deket loh Bu sama Tuhan tapi hidupnya kok susah. Deket sama Tuhan. Saya tanya, menurut kamu dia deket sama Tuhan tuh kamu lihat dari mana? Soalnya tak lihat dia sering berdoa. Sering di dalam kamar. Terus saya bilang, kamu masuk tahu dia di kamar berdoa apa ngelamun? Kan kamu enggak ngerti. Makanya kan, ya toh, karena kita pikir dia sering berdoa. Lah itu loh yang saya maksud, orang tuh sering merasa dirinya benar sendiri. Aku nih udah sering berdoa. Tuhan itu ngomong, orang yang kedua, wanita kedua itu kelihatannya banyak ngobrol sama aku, tapi dia itu bukan ngobrol, dia itu banyak memberikan daftar permintaan. Terus dia itu banyak protes sama aku, kenapa aku kok belum jawab, jadi dia itu minta penjelasanku. Dan menurut Tuhan, wanita yang nomor 3, itulah yang paling menyukakan hatinya. Kenapa? Walaupun dia tidak tak jawab, dia tetap mencintai aku. Walaupun belum ku jawab doanya, dia tetap percaya kepadaku. Walaupun aku tidak memperhatikan dia, walaupun aku ignore, cuek sama dia, dia tetap mendekat kepadaku. Inilah kriteria hidup benar di hadapan Tuhan. Dengarkan Bapak Ibu, tetaplah hidup benar di tengah masa sukar. Di tengah masa sukar, suamimu sedang jahat. Tetaplah hidup benar untuk Tuhan, bukan untuk dia. Tetaplah memberikan kasih, tetaplah melayani terbaik. Tetaplah berikan cintamu buat dia. Tetaplah mensupport, tetaplah memberikan kata dukungan, tetaplah berdoa, tetaplah mengampuni, tetaplah mengalah. Sakit Bu, menabur dengan air mata. Tapi tetap berjalan maju sambil menangis. Tuhan tidak pernah diam. Kemarin saya melihat satu kata-kata bagus banget. Dengerin Bapak Ibu, dengerin. Hati-hati sama orang yang diam ketika dia diperlakukan semena-mena. Dengerin. Hati-hati sama orang yang diam ketika dia diperlakukan semena-mena. Karena dia diam, tapi Tuhannya tidak. Amin. Tuhannya tidak. Bapak Ibu, kita ngalah, kita diam, kita tetap jujur.
Di hadapan manusia kita kalah. Di hadapan manusia kita kalah saingan. Tapi di hadapan Tuhan kita tetap baik. Kita tetap hidup benar. Kita cuma bisa diam dan menangis. Tapi Tuhan tidak pernah diam. Cepat atau lambat, kita pasti akan menuai. Satu kali seseorang komentar kepada saya di YouTube panjang. Saya nggak bisa jawab karena dia juga mention nama orang. Dia bilang, saya berbicara tentang kutuk akar pahit. Dia bilang, kok enak banget Bu, kita ini pahit hati, jengkel sama orang itu ngecek duit kita. Terus kita suruh ngampunin, karena kalau kita enggak ngampunin kita enggak akan diberkati. Terus kemudian kita akhirnya karena enggak ngampunin, karena dia ngecek duit kita, akhirnya hidup kita setengah mati. Lah kok orang itu yang ngecek, kok tetap enak Bu, malah dia nabur, ngasih amal-amal, berderma. Lah kok malah tambah diberkati. Di manakah keadilan Tuhan? Terus di dalam kurung dia nyebut nama. Aduh, kaget saya. Saya cuma mau bilang gini, bukankah itu juga jeritan di kitab Habakuk? Tuhan, lihatan tuh loh. Orang itu fasik. Hidupnya enggak benar, tapi kok kayaknya kamu berkatin. Pak, Bu, dengar ya. Adalah sangat berbahaya kalau sampai Tuhan itu lihat kita salah dan dia itu diemin. Itu bahaya. Lebih baik Anda tak kasih tahu. Kalau Anda punya teman yang ngasih tahu Anda itu salah, ngasih tahu dengan kasih, Anda lebih suka enggak dibandingkan dengan teman yang tahu Anda salah, biarin, gak ngurus. Kalau saya lebih senang dikasih tahu dulu, supaya saya jangan terjebak lebih jauh. Adalah sangat berbahaya kalau sampai Tuhan itu cuek. Jangan pernah menilai bahwa berkat, keuangan itu tanda Tuhan berkenan. Jangan pernah menilai. Kalau Anda menilai itu, makanya Anda bilang itu tidak pelayanan tapi kaya. Percayalah, saya tidak bisa ngomong panjang di YouTube. Tapi seandainya saya bisa ngomong sama orang ini, lu harus tahu, hukum tabur tuai itu akan tetap jalan. Sekarang dia tidak nuai, besok dia belum nuai. Pasti Tuhan itu bilang apa? Jangan sesat. Tuhan tidak membiarkan dipermainkan. Mbok pikir dengan kamu beramal, banyak kasih berkat, nabur duit, mbok pikir Tuhan itu mbok sogok. Terus Tuhan itu oke-oke aja. Saya pernah ceritakan ketemu seorang pendeta yang punya selingkuhan. Saya ngomong, Bapak kenapa sudah tahu firman? Dia khotbah loh, dia S2. Kenapa Bapak sudah tahu firman masih nyeleweng? Dia bilang gini, Bu, Tuhan itu Bapak saya. Tuhan aja enggak bingung kok ibu yang bingung. Nah, saya disekak. Tuhan aja enggak bingung kok ibu yang bingung. Ya benar sih. Aku bukan bapaknya. Iya toh? Tapi dia jawabannya gini, kalau saya tuh memang salah di mata Tuhan, Tuhan kan sudah bisa pukul saya. Buktinya selama ini saya masih diberkati, kerjaan saya malah sukses. Berarti Tuhan tuh enggak apa-apa. Saya berdoa mudah-mudahan hati yang keras seperti itu jangan ada di kita. Bersyukurlah kalau kita masih punya hati nurani, masih punya kesadaran. Bapak Ibu, hukum tabur tuai itu akan tetap jalan. Not today, maybe not tomorrow, but it will happen. Pasti. Tetaplah hidup benar. Walaupun keadaan sedang kering. Tetaplah mengalah. Walaupun sakit. Tetaplah ngampunin. Walaupun Anda yang dilukain. Tetaplah rela. Walaupun Anda yang disakitin. Ingat, Tuhanmu tidak pernah diam. Amin. Tuhan kita tidak pernah diam. Kita pasti akan menuai dengan sorak-sorai
sambil membawa berkas-berkasnya. Yuk kita menghampiri Tuhan.